retorika menguncang dunia, ada pahala dosa investasi, pahala investasi. Beliau Ustadz Dwi Condro Triyono PhD. Sebenarnya gelarnya panjang sekali. Haji, insinyur, dokteran apa? Insinyur Dwi Condro Triyono PhD. Ada satu lagi apa? Magister MA. MA. Mau nambah lagi apa? Oleh karena itu maka tidak berpanjang kata ya. Ini masih pagi, masih semangat, belum ngantuk dan jangan ngantuk. Karena dosa investasi itu akan lebih menghujam kepada orang-orang yang sudah datang di majelis ini tapi ngantuk. Bahaya ini. Siap? Takbir. Tafadhol Maskuro Ustadz Dwi Condro Triyono PhD. Langsung saja Ustaz, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Bagi yang sudah pernah bertemu, dan selamat bertemu. Halo. Halo, tes. Halo, kes. Cek. Kes. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Bagi yang kemarin ikut sesi pertama yaitu bedah buku dosa investasi, dan selamat bertemu bagi yang baru bertemu. Ini adalah sesi yang kedua yaitu bedah buku pahala investasi. Tadi sudah disampaikan yang kemarin ikut materi dosa investasi hari ini tidak datang, berarti pulang membawa dosa, nggak ada obatnya. Untuk yang tidak ikut materi dosa investasi tidak usah khawatir, sudah tersedia bukunya ya, di luar ada bukunya. Saya tidak minta untuk membeli ya, nggak boleh sama panitia. Yang penting membaca ya. Untuk bisa membaca caranya gimana terserah lah. Ada kaidah fikih, ma'ala yatimul wajibu illa bihi, bahwa wajib. Baik, hari ini kita akan masuk bedah buku yang kedua, yaitu pahala investasi. Sesuai judulnya, investasinya ada dalam tanda kutipnya. Kalau di sesi pertama sudah saya jelaskan kenapa dalam tanda kutip, karena bukan makna investasi dalam ekonomi. Tetapi sebagai muslim, kita semua adalah investor. Jadi orang Islam itu enak. Kenapa? Otomatis kita jadi investor. Setuju nggak setuju, semua muslim itu investor. Makanya kemarin kita contohkan. Kalau ibu-ibu tidak ikut sholat Jumat, khotibnya mendoakan, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Itu muslimat yang tidak hadir, insya Allah dikirimi pahala-pahala investasi. Itu enaknya orang Islam, kalau ada yang mengirimkan doa akan sampai. Tapi harus hati-hati sebagai investor, nanti kalau ada yang dosa juga dikirimi dosa. Namanya apa? Dosa investasi. Kemarin contohnya apa? Kalau ada orang berzina, siapa yang dosa? Tidak hanya yang berzina. Siapa yang disiksa dalam neraka? Tidak hanya yang berzina. Siapa yang masuk neraka? Tidak hanya yang berzina. Seluruh kaum muslimin berdosa. Dosanya dari mana? Dari An-Nur ayat 2. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidi minhuma mi'ata jaldah. Kalau ada perempuan yang berzina,
Kalau ada laki-laki yang berzina, kalau ada ya, kalau nggak ada ya sudah, nggak usah ribut ya. Kalau ada perempuan yang berzina, laki-laki yang berzina, perintahnya apa? Fajlidu, cambuklah. Siapa yang diperintah? Seluruh kaum muslimin. Fajlidu, kulla wahidi minhuma mi'ata jaldah. Masing-masing dari keduanya dengan 100 kali cambukan. Kalau kita diam, kalau kita cuek, kalau kita tidak mau tahu, yang zina dialah yang zina. Kita kan anak soleh ya, rajin sholat, rajin ngaji, cinta Allah sampai mati. Islam yes, kafir no. Apa urusannya dengan pezina? Ada yang pernah berzina? Insya Allah kita tidak pernah berzina. Boro-boro berzina, pacaran aja nggak berani. Boro-boro pacaran, ngelirik cewek aja pingsan kita. Wah, saking solehnya. Dari mana dosanya? Karena diam tadi. Lanjutkan aja ayatnya. Wala ta'khudhukum bima ra'fatum fi dinillahi. Janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya menghalangi kamu untuk menjalankan agama Allah. Janganlah rasa belas kasihan kepadanya. Kamu tidak mau menjalankan perintah Allah. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kamu masih punya iman kepada Allah dan hari akhir. Ingat, innya itu in sarti. In yang menunjukkan syarat. Syarat kita disebut beriman apa? Kita ini beriman apa enggak sih? Bohong itu. Ada syaratnya. Disebut kita beriman, syaratnya apa? In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, syaratnya apa? Wala ta'khudhukum bima ra'fatum fi dinillah. Janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya menghalangi kamu untuk menjalankan agama Allah. Kalau dibalik, kalau kamu diam tidak mau mencambuk mereka 100 kali, kalau kita cuek, sama saja kita tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Ancamannya nggak main-main. Dianggap oleh Allah tidak punya iman kepada Allah dan hari akhir. Ini firman Allah ya. Jangan marah pada saya ya. Kalau mau protes sama Allah. Karena Allah lah yang menurunkan syariat ini. Allah lah yang melarang berzina. Allah lah yang memberikan hukuman kepada pezina. Dan Allah yang mengancam juga kepada umat Islam yang diam, cuek, tidak mau tahu terhadap perintah-perintah Allah. Diamnya kita itulah yang tadi disebut membawa dosa-dosa investasi. Itu ringkasan pertemuan kemarin. Sekarang obatnya. Siap? Untuk masuk ke materi 2 ini, sebenarnya ini materi renungan ya, renungan. Bagi mereka yang mau serakah. Ingat, serakah itu dosa ya. Hati-hati, jangan serakah. Kecuali untuk 2 hal. Serakah dalam ilmu dan serakah dalam amal. Nah itu boleh. Nah sekarang kita mau belajar tentang serakah dalam ilmu dan dalam amal. Oke, siap serakah? Kalau nggak mau serakah, pulang saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasr 18. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Ini perintah pertama dalam ayat ini. Yang kedua, wal tanzur nafsun. Wal tanzur, hendaknya masing-masing diri itu melihat. Hendaknya masing-masing diri itu memperhatikan. Hendaknya masing-masing diri itu menghitung-hitung. Jadi kita diperintahkan untuk melihat, memperhatikan, menghitung-hitung untuk diri kita sendiri.
Sudah nggak usah tengok kanan, tengok kiri. Kita lihat masing-masing diri kita. Apa yang harus kita lihat? Ma qaddamat. Nah, ketemu ma lagi ya, kemarin sudah kita bahas. Ma lafat umum. Ma qaddamat maknanya ada semua yang sudah kita kerjakan. Kita suruh menghitung-hitung lagi. Semua yang pernah kita lakukan, semua yang pernah kita amalkan, semua yang pernah kita kerjakan, disuruh oleh Allah menghitung-hitung lagi. Kenapa harus kita lihat, harus kita perhatikan, harus kita hitung-hitung, untuk apa? Lighaddin, untuk kepentingan hari esok. Yang dimaksud adalah hari akhirat. Jadi kita masing-masing diperintahkan oleh Allah untuk menghitung-hitung. Caranya gimana? Supaya kita serius menghitung. Dulu saya waktu ngaji ke kiai saya, caranya melakukan muhasabah atau menghitung-hitung itu gimana? Bayangkan kalau malam hari ini kita meninggal dunia. Sudah siap belum? Sudah siap meninggal? Mohon maaf, kalau belum siap meninggal itu, mohon maaf, biasanya dosanya masih banyak. Tapi kalau ditanya, sudah siap meninggal? Siap. Itu biasanya utangnya masih banyak. Sudah siap meninggal? Siap. Itu berarti sudah putus asa. Daripada ditagih-tagih terus, mending mati aja lah. Podo wae ya. Kita disuruh menghitung-hitung, apa yang harus kita hitung? Semua yang pernah kita kerjakan, kalau ditimbang, misalnya malam hari ini kita meninggal dunia, kira-kira masuk surga atau masuk neraka? Kita suruh ngitung sendiri, nggak usah lihat kanan, nggak usah lihat kiri. Kita suruh melakukan muhasabah. Seandainya malam ini juga kita meninggal, kira-kira bobot dosa kita dengan bobot pahala kita itu berat mana? Itu caranya muhasabah. Wattaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'mal. Sesungguhnya Allah Maha melihat, Maha memperhatikan terhadap semua yang sudah kita kerjakan. Satu demi satu dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu kiai saya menjelaskan ayat ini, beliau pernah ngaji di pesantren ya. Kiai kalau ngaji di pesantren itu cirinya apa? Biasanya suaranya pelan banget, karena kiai itu kan ikhlas ya. Suaranya pelan, sampai santrinya tidur semua. Kalau saya bukan kiai, makanya pencilaan. Tapi waktu menjelaskan ayat ini, tiba-tiba beliau itu berdiri. Nah, kalau kiai sampai berdiri itu ngalamat mau ada yang dilempar. Bangun, semua ketakutan. Karena kiainya berdiri, ambil kapur. Wah, bener kan? Mau ada yang digalang ini kayaknya. Ternyata beliau gambar. Apa yang digambar? Dia menggambar satu garis. Saya masih ingat betul, itu jam 8 malam. Di pesantren yang sangat mewah ya. Mewah itu mepet sawah. Gedungnya sangat megah. Tapi ditambahi i ya, megai. Beliau menggambar garis dari ujung ke ujung. Sret. Kemudian beliau tanya, anak-anak ini gambar apa? Garis Pak Kiai, betul. Tapi kata kiai saya, ini bukan garis sembarang garis. Beliau mengatakan ini adalah garis waktu. Kata kiai saya, waktu kalau digambar itu seperti garis lurus. Dari ujung ke ujung tidak ada batasnya. Kemudian kiai saya gambar lagi. Duk, duk, wah 2 titik. Suaranya keras karena papan tulis zaman dulu ya, namanya blackboard. Beliau tanya lagi, anak-anak ini gambar apa?
2 titik Pak Kiai, betul. Tapi ini bukan titik sembarang titik. Ini titik yang memisahkan garis waktu. Titik pertama adalah titik saat manusia lahir. Titik kedua adalah titik saat manusia mati. Kata kiai saya, 2 titik ini jaraknya sangat amat pendek sekali. Monggo silakan. Di sini masih banyak kosong. Yang pemain cadangan bisa ngalah dulu. Ini kosong masih. Kalau saya capek bisa ganti. Baik, kita lanjut ya. Kata kiai saya, 2 titik ini jaraknya sangat pendek dibanding dengan garis waktu yang panjangnya tidak terhingga. Tapi kata kiai saya, 2 titik ini membelah garis waktu menjadi 2. Sebelah kiri adalah garis waktu sebelum manusia lahir. Garis waktu sebelum manusia ada itu panjangnya kalau ditarik tidak terhingga. Sebelah kanan itu garis waktu setelah manusia mati, yang panjangnya juga tidak terhingga. Tapi sama-sama garis waktu yang panjangnya tidak terhingga ini ada bedanya, kata kiai saya. Garis waktu yang panjangnya tidak terhingga, ditarik terus, itu tidak ada pengaruhnya terhadap 2 titik ini. Mau panjangnya sampai laut selatan, ini tidak ada pengaruhnya. Tapi, untuk garis waktu setelah mati, yang panjangnya tidak terhingga, itu sangat ditentukan oleh 2 titik ini. Kata kiai saya, walaupun 2 titik ini sangat pendek, begitu manusia mati langsung masuk ke garis waktu yang panjangnya tidak terhingga, semua manusia pasti pernah lihat orang sudah mati. Atau pernah masuk liang kubur. Semua orang yang mati masuk liang kubur itu wajahnya sama. Pengen lihat? Semuanya pasti terkejut dia itu. Semua orang mati pasti terkejut. Jangan terkejut ya, itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab terkejut. Biar fasih. Kaget dia. Kenapa? Begitu dia mati, langsung masuk garis waktu yang panjangnya tidak terhingga, kata kiai saya, kemungkinannya hanya 2. Saya masih ingat itu waktu itu ngaji kitab Hidayatul Hidayah, karangannya Imam Ghazali. Barangkali bapak-bapak ada yang sudah pernah ngaji kitab Hidayatul Hidayah. Nah, kalau kiai saya kan kreatif, jadi banyak pengembangannya. Kata Imam Ghazali, semua manusia yang mati kemungkinannya cuma 2. Kemungkinan pertama apa? Sangat ditentukan oleh 2 titik yang sangat pendek itu. Kalau dalam 2 titik yang sangat pendek itu sukses, beda dengan kalau sampai gagal. Kalau 2 titik yang sangat pendek itu sampai gagal, maka dia akan masuk garis waktu yang panjangnya tidak terhingga, dia akan terus menderita. Dia menderita selama-lamanya. Kalau sampai dia gagal, dia akan menyesal selama-lamanya. Kalau sampai dia gagal, dia akan tersiksa selama-lamanya. Kalau sampai dia gagal, dia akan teraniaya selama-lamanya. Selama-lamanya itu berapa tahun? 1000 tahun itu masih pendek. 1 juta tahun masih pendek. 1 miliar tahun masih pendek. 1 triliun tahun masih pendek. 1 kuadriliun
masih pendek. Selama-lamanya dia akan tersiksa, selama-lamanya dia akan teraniaya, selama-lamanya dia akan menderita, selama-lamanya dia menyesal terus. Kalau 2 titik itu gagal. Sebaliknya kalau dia sukses, hidup dalam 2 titik sukses, maka dia akan masuk garis waktu, selama-lamanya dia bahagia. Selama-lama dia akan senang. Selama-lamanya dia akan mendapatkan kenikmatan. Selama-lamanya ditentukan oleh 2 titik. Nah, masalahnya apa? Masalahnya hidup di dunia itu hanya sekali masalahnya. Gagal tidak bisa mengulang lagi. Masalahnya hidup di dunia itu hanya sebentar saja, 2 titik tadi. Hanya sebentar saja. Masalahnya hidup di dunia itu tidak ada pengulangan. Kalau sekarang kita gagal masih bisa ngulang. Misalnya daftar sekolahan favorit gagal masih bisa ngulang. Ujian skripsi gagal masih bisa ngulang. Ujian tesis gagal masih bisa ngulang. Ngelamar kerja gagal masih bisa ngulang. Ngelamar gadis gagal, dukun bertindak. Nah, agak beda itu. Tapi kalau hidup, begitu kita mati, tidak bisa ngulang lagi. Begitu kita mati, akan masuk garis waktu selama-lamanya. Masalahnya hidup itu hanya sebentar. Pernah punya anak gadis? Misalnya kita punya anak gadis yang cantik. Saya juga punya anak gadis. Rasanya dulu masih saya gendong-gendong kemana-mana. Coba pelototi terus ini anak gadis. Itu tiba-tiba dia menjadi dewasa. Pelototi terus, tiba-tiba jadi nenek-nenek. Cepat sekali. Saking cepatnya Allah menggambarkan dalam surat An-Nazi'at. Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa asiyatan aw duhaha. Ka'annahum, keadaan mereka itu. Yauma yarawnaha, ketika melihat hari berbangkit. Dahsyatnya hari berbangkit. Ketika melihat dahsyatnya hari berbangkit, kata Allah apa? Lam yalbasu. Tidak ada orang yang pernah merasa tinggal di dunia. Lam yalbasu. Tidak ada yang pernah merasa hidup di dunia. Lam yalbasu. Tidak ada yang pernah merasa hidup di dunia illa asiyatan aw duhaha. Kecuali hanya seperti sore hari atau pagi hari. Singkat sekali hidup ini. Bapak-bapak yang sudah sepuh, yang sudah 60-70 tahun pasti merasa. Rasanya hidup baru kemarin. Tiba-tiba kita sudah tua. Tiba-tiba kita sudah punya cucu. Tiba-tiba sudah bau tanah. Tiba-tiba kuburan sudah memanggil-manggil. Cepat sekali waktu itu. Saking cepatnya Allah menggambarkan tidak ada orang yang pernah merasa hidup di dunia. Tidak ada yang pernah merasa hidup di dunia kecuali hanya seperti sore hari atau pagi hari. Yang merasa 1 hari aja nggak pernah. Yang merasa hidup setengah hari aja nggak pernah. Hanya seperti sore hari atau pagi hari. Nah, berapa lama sore hari atau pagi hari? Saya membuat simulasi. Ini ada stopwatch. Ini kalau saya klik, dia bisa menghitung sendiri. Sekarang kita buat simulasi. Seandainya umur kita 70 tahun. Umur kita 70 tahun kemudian meninggal dunia. Di akhirat kita merasa hidup di dunia berapa lama? Caranya menghitung ternyata pakai hukum relativitas waktu menurut Quran. Jadi hukum relativitas waktu tidak hanya hukumnya Einstein ya. Quran juga ada hukum relativitas waktu. Salah satunya dalam surat Al-Ma'arij ayat 4. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanatin. Kata Allah, ta'rujul malaikatu warruhu. Para malaikat dan Roh Kudus yaitu malaikat Jibril terbang menghadap Tuhannya fi yaumin dalam waktu 1 hari kana miqdaruhu khamsina alfasanatin.
yang kadarnya sama dengan 50.000 tahun dunia. Jadi 1 hari dunia sama dengan 50.000 tahun akhirat. Terus kalau umur kita 70 tahun, berapa lama kita merasa hidup di dunia? Caranya ngitung gimana? 70 tahun dibagi 50.000 tahun kalikan 1 hari. Silakan dihitung. Nggak usah dihitung, di buku ada, insya Allah. Tapi saya nggak suruh beli ya, yang penting membaca. 70 tahun bagi 50.000 tahun kalikan 1 hari, ketemunya 0,0014 hari. Artinya apa? Kalau umur kita 70 tahun, begitu dibangkitkan di akhirat, kita merasa hidup di dunia hanya 0,0014 hari. Nah, 0,0014 hari itu berapa menit, berapa detik? 0,0014 hari itu berapa menit, berapa detik? Kita klik ya. Siap? Ini stopwatch-nya kita klik. 3, 2, 1. Klik. Lahir bayi. Jadi remaja. Jadi dewasa. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi kakek nenek. Klik 2 menit 1 detik. Jadi kalau kita dikaruniai umur 70 tahun, kita akan merasa hidup di dunia hanya 2 menit 1 detik. Tapi hati-hati, 2 menit 1 detik akan menentukan apakah kita bahagia selama-lamanya atau menderita selama-lamanya. Ditentukan 2 menit 1 detik. Selama-lamanya itu tidak hanya 1 juta tahun. Tidak hanya 1 triliun tahun. Kalau sampai gagal dalam 2 menit 1 detik, menderita selama-lamanya, disiksa selama-lamanya. Tapi kalau sukses, 2 menit 1 detik kalau sukses, maka kita akan bahagia selama-lamanya. Nah masalahnya, rata-rata umur umat Nabi Muhammad SAW itu berapa? Umat Nabi yang paling pendek, umatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam itu 1000 tahun. Kalau Nabi Nuh 1000 tahun kurang 50 tahun, berarti 950 tahun. Ternyata umat Nabi Muhammad SAW itu hanya 60 tahun. Rata-rata, sesuai hadis Nabi. Allah telah memberikan kesempatan yang cukup kepada orang yang dilanjutkan usianya hingga 60 tahun. Ada yang 59? Ada yang 59? Hati-hati, kurang 1 tahun. Ada yang sudah lewat 60 tahun? Bonusnya banyak itu. Alhamdulillah sudah dapat bonus. Masalahnya apa? Kalau umur kita 60 tahun, benarkah semuanya akan kita pertaruhkan untuk hidup yang selama-lamanya? Kalau umur kita 60 tahun, apakah semua akan kita pertaruhkan untuk hidup yang selama-lamanya? Ternyata tidak. Misalnya kita lahir cenger sampai jadi mayit yang gaya. Jadi mayit yang gaya. Kalau umur kita 60 tahun, berapa 60 tahun ini yang kita akan pertaruhkan benar-benar untuk bahagia selama-lamanya atau menderita selama-lamanya? Benarkah semuanya 60 tahun? Ternyata tidak. Harus dikurangi masa kanak-kanak kita. Karena kalau kita masih masa kanak-kanak, belum dicatat dosa-dosa. Sesuai hadis Nabi kan, Rufi al-kolami an salasatin, akan diangkat pena malaikat, maksudnya tidak dicatat dosa-dosa umatku atas 3 perkara. 1, anissobi hatta yablugho, ketika dia masih kanak-kanak sampai dia dewasa. Nah, kanak-kanak itu rata-rata berapa tahun? Kata Imam Syafi'i, batasnya 15 tahun maksimal. Bisa kurang, tapi enggak bisa lebih.
begitu lewat 15 tahun, walaupun belum haid ya, belum mimpi basah, tetap dihitung sudah dewasa, sudah balik menurut Imam Syafi'i. Berarti kalau umur kita 60 tahun, harus dikurangi 15 tahun masa kanak-kanak. Berarti yang akan dicatat, yang akan dimintai pertanggungjawaban tinggal 45 tahun. Pertanyaan kedua, kalau sisa 45 tahun, benarkah itu semua akan kita pertanggungjawabkan untuk kebahagiaan di akhirat? Ternyata belum. Masih dikurangi masa tidur kita. Karena hadisnya Rufi al-Kolami an salasatin. Yang pertama apa? Anin naimi hatta yabluhu. Yang kedua apa? Kebalik ya. Anis sobi hatta yabluhu. Yang kedua, anin naimi hatta yastaikizu. Ketika tidur sampai dia bangun. Jadi tidur itu tidak dicatat dosa-dosanya. Makanya kalau temannya ada yang tidur nggak usah dibangunkan. Marai dosa. Jadi mumpung tidur itu boleh melakukan apa saja, tidak dicatat dosa. Misalnya ngelirik ada stop kontak, ambil aja gitu. Mumpung tidur. Bawa pulang, itu tidak bisa disebut mencuri. Yang penting tidur. Kalau pura-pura tidur, double dosanya. Ibu-ibu, nanti kalau lagi jengkel sama suaminya, pas tidur, dipukul aja itu kepalanya. Enggak dosa kok. Yang penting tidur. Kalau bangun dosa. Nah sekarang saya ingin tanya, rata-rata sehari orang tidur itu berapa jam? Ayo. 5, 6, itu tidur malam. Wah, malam tidurnya 5 jam. Siang ternyata di kantor tidur. Kayaknya ngadep komputer tidur. Diajak rapat pimpinannya tidur. Ada pengajian tidur. Nonton TV tidur. Seraniat urip blas. Kalau di total rata-rata ternyata 8 jam per hari. Rata-rata tidur manusia sehari itu 8 jam. Kalau sehari 24 jam, berarti sepertiganya itu tidur. Berarti kalau sisa 45 tahun, ini harus dikurangi sepertiganya, yaitu 15 tahun untuk tidur. Tidak dicatat oleh malaikat. Berarti kalau umur kita 60 tahun, sebenarnya yang akan kita pertanggungjawabkan tinggal 30 tahun. Yang benar-benar menentukan bahagia atau sengsaranya di akhirat yang selama-lamanya ditentukan oleh 30 tahun. Kalau umur kita 60. Oke, yang 30 tahun kita pelototi lagi. 30 tahun yang benar-benar untuk ibadah kepada Allah. Untuk menyembah kepada Allah. Untuk sujud di hadapan Allah. Selama 30 tahun itu berapa lama kita sholat? Pernah menghitung? Sekali sholat itu rata-rata berapa menit? Normalnya 5 menit ya. Kalau sholat wajib sehari itu 5 kali, berarti sehari kita sholat berapa menit? 25 menit. Sebulan kalikan 30. Setahun kalikan 12. 30 tahun kalikan 30. Ada yang sudah ngitung? 25 menit kalikan 30 kalikan 12 kalikan 30. Sudah ketemu? Enggak usah dihitung ya, di buku sudah ada. Ketemunya ternyata sekitar 185 hari. Tahu maknanya? 185 hari itu setengah tahun. Berarti selama hidup kita, kita menyembah Allah langsung. Sujud di hadapan Allah langsung cuma setengah tahun. Itu pengen masuk surga yang paling tinggi.
Surgane sopo? Itu belum jujur juga ya. Oke, kita pers lagi. Kita sholat seluruh hidup kita cuma setengah tahun. Sekarang kita hitung lagi ya. Sekali sholat yang khusyuk berapa menit? Ayo. Terus kita pelototi lagi gitu. Jangan-jangan sholat itu khusyuknya pas takbiratul ikhram saja. Nganggung gaya gitu. Wah, sholatnya kakinya aja mundur sedikit. Takbirnya, wah, Allahu Akbar. Begitu bar ya bar kabeh gitu. Semuanya langsung ingat ini. Kuncinya hilang aja dicari-cari nggak ketemu. Begitu sholat langsung, oh iya ya. Tadi di saku celana saya. Ya Allah, semoga belum di laundry istri saya gitu. Langsung dialog sendiri dalam sholat. Tahu-tahu amin. Kucing hilang aja ketemu kok. Makanya kalau kita kehilangan, nyari-nyari nggak ketemu, sholat 2 rakaat. Insya Allah ketemu. Direwangi setan. Aneh itu. Saya dulu waktu kuliah S3 di Malaysia itu, kalau habis ketemu dosen pembimbing itu rasanya udah otak kayak diobrak-abrik gitu. Ditanya nggak bisa jaga. Gimana yang jawabnya? Sholat 2 rakaat. Langsung ketemu jawabannya. Masya Allah. Pinter tenan ini setan. Kalau kita mau jujur, sholat khusyuk itu berapa detik ketika kita sholat. Kita jumlahkan seluruh hidup kita. Yang benar-benar khusyuk menyembah Allah itu berapa menit, berapa jam. Maka Imam Ghazali mengatakan, semua manusia akan menyesal. Wal asri. Allah bersumpah atas nama waktu, atas nama masa. Wal asri, demi waktu, demi masa. Kalau Allah bersumpah atas nama sesuatu itu berarti perlu perhatian khusus. Wal asri, demi waktu. Innal insana lafi khusrin. Semua manusia itu pasti merugi. Semua manusia pasti menyesal gara-gara waktu. Ilahnya nanti kita jelaskan. Kecualinya. Tapi kata Imam Ghazali, sama-sama menyesal itu terbagi dalam 3 kelompok. Kelompok pertama, kata Imam Ghazali, manusia yang paling berat penyesalannya. Sampai nangisnya aja nangis darah. Siapa? Manusia yang paling berat penyesalannya di akhirat? Kata Imam Ghazali, mohon maaf ya, orang yang mati dalam keadaan kafir. Kenapa? Orang yang mati kafir itu masuk neraka selama-lamanya. Selama-lamanya di neraka dan tidak bisa mati. Ayatnya banyak menggambarkan itu. Di antaranya Al-Bayyinah ayat 6 ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang kafir itu siapa sih? Ini menurut Allah ya, jangan protes. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang kafir itu adalah ada 2 kelompok. Min ahlil kitabi. Kelompok pertama siapa? Dari kalangan ahli kitab. Ahli kitab itu cuma 2, Yahudi dan Nasrani. Mohon maaf, Yahudi dan Nasrani itu kata Allah kafir. Yang kedua, wal musyrikina, orang-orang musyrik. Hindu, Buddha, Konghucu, Sinto, itu semua disebut musyrik. Nasibnya bagaimana? Fi nari jahannama. Mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam, khalidina fiha. Dan mereka akan kekal selama-lamanya di neraka yang paling bawah, neraka yang lapis 7 paling bawah adalah neraka jahanam. Mereka selama-lamanya disiksa. Tidak bisa mati, selama-lamanya disiksa terus. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk ciptaan Allah. Jadi kata Imam Ghazali, kalau sampai orang itu mati dalam keadaan kafir, menyesal selama-lamanya. Makanya dalam buku saya gambarkan,
Orang kafir kalau dicemplungkan ke dalam neraka, kira-kira permintaan pertama apa? Ya Allah, hidupkan lagi saya ke dunia, ya Allah, hidupkan lagi saya ke dunia, ya Allah, saya mau beriman kepadamu, ya Allah, saya akan beramal soleh, hidupkan walaupun 1 detik saja untuk beriman kepadamu. Kalau orang mati membawa iman 1 titik, itu bisa menyelamatkan dari siksa neraka selama-lamanya. Makanya dia merengek-rengek, meraung-raung, memohon-mohon kepada Allah, ya Allah, hidupkanlah saya. Farji'na, farji'na, hidupkan kembali saya, kembalikan saya ke dunia, farji'na, na'mal solihan, inna muqinun. Saya berjanji akan beramal soleh, saya akan berjanji akan beriman kepadamu ya Allah. Tapi apa jawab Allah? Dalam Quran banyak. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dzahaban wala waftadabi. Ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Jawaban Allah singkat, padat, jelas. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang kafir, wa matu, dan dia mati, wa hum kuffarun, dan dia mati dalam keadaan kafir, fala yuqbala min ahadihim, pakai lam ta'bid ya, tidak akan pernah diterima selama-lamanya mil'ul ardi dzahaban, walaupun dia punya emas seberat bumi, wala wiftadabi, kalau dia bisa nyogok Gusti Allah, bisa menebus dirinya dengan emas seberat bumi, untuk mengganti waktu yang 1 detik saja hidup di dunia, untuk mengganti iman yang 1 titik saja, diganti emas seberat bumi, tidak akan pernah bisa diterima selama-lamanya. Ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasir. Mereka itu akan diazab dengan azab yang sangat pedih dan mereka tidak punya penolong satupun. Itu permintaan pertama. Minta dihidupkan lagi, ditolak sama Allah. Tidak bisa. Kesempatan hidup cuma sekali. Gagal selamanya. Kalau permintaan pertama ditolak, permintaan kedua apa? Ya Allah, hidupkan lagi saya ke dunia, ditolak sama Allah. Permintaan kedua apa? Ya Allah, ringankan siksa saya, ya Allah, ringankan siksa saya, ya Allah. Saya gak kuat ya Allah, 1 detik aja gak kuat, ringankan siksa kami ya Allah. Ternyata minta keringanan siksa juga ditolak. La yukhaffafu anhumul azabu walahum yungsorun. Tidak ada keringanan siksa baginya dan tidak kan mereka itu ada penolongnya. Minta keringanan ternyata ditolak. Ya Allah, kami sudah gak kuat, ringankan siksa kami. Tidak ada keringanan. Permintaan kedua ditolak. Kalau permintaan kedua ditolak, kira-kira permintaan ketiga apa? Ini sudah terakhir ini. Sudah putus asa. Siapa yang dirayu? Malaikat Malik, penjaga nerakanya. Wanadau. Mereka semua menyeru, memohon-mohon kepada malaikat Malik. Wanadau, ya Malik. Apa permintaannya? Wanadau, ya Malik, liyaqdi alaina rabbuka. Ya Malik, minta pada Tuhanmu, bunuh saja kami ini. Kami sudah gak kuat, bunuh saja kami ini. Faqala, apa jawab malaikat Malik? Innakum makisun. Ternyata jawabnya apa? Tidak bisa. Kamu akan tetap hidup, tinggal di situ selama-lamanya. Minta mati aja nggak bisa. Mereka bunuh diri nggak mati. Mereka manjat tebing tinggi, loncat, pecah kepalanya, balik lagi. Mereka tusuk jantungnya, cabut, balik lagi. Nggak bisa mati. Selama-lamanya disiksa dalam neraka jahanam. Itu kalau mati dalam keadaan kafir. Makanya di materi dosa investasi kemarin, kalau ada orang kafir, siapa yang dosa? Jangan menganggap kita anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, cinta Allah sampai mati. Islam, yes, kafir, no.
Gak bisa. Sekarang kita itu kejam kalau sampai tidak mau mendakwai orang kafir. Biadab itu. Kita membiarkan orang mati dalam keadaan kafir. Biadab itu. Tidak punya rasa kemanusiaan. Kita punya tetangga kebakaran aja sak bejat-bejatnya kita. Sak preman-premannya kita. Kalau ada tetangga teriak-teriak, kebakaran, tolong. Walaupun kita pas tidur nyenyak, malam-malam tidur nyenyak, pasti kita bangun, kita tolong. Kita tembus itu kebakaran. Kenapa? Kita masih punya rasa kemanusiaan. Kita nggak peduli dia agamanya apa, kalau dia kebakaran pasti ditolong. Tapi kalau kita punya iman, ada tetangga kita, ada saudara kita yang akan diancam, dibakar dalam api neraka selama-lamanya. Kok kita bisa tenang-tenang saja? Imannya di mana? Kelompok 2. Hati-hati. Kelompok 2 siapa? Orang yang berat penyesalan. Kalau kelompok 1, paling berat penyesalannya. Kelompok 2, orang yang berat penyesalannya. Siapa? Kata Imam Ghazali, ternyata orang yang mati dalam keadaan Islam. Hati-hati. Tapi ketika ditimbang, amal dosanya lebih berat daripada amal pahalanya. Sesuai dengan surat Al-Qari'ah. Fa'amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Kelanjutannya apa? Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamim. Yang kedua ini yang bahaya. Wa amma man khaffat mawazinuhu, siapa yang ringan amal kebajikannya, dosanya lebih berat, fa ummuhu hawiyah, dia akan masuk neraka hawiyah. Neraka yang disiapkan untuk orang Islam yang ketika ditimbang amal dosanya lebih berat. Ingat, 1 hari berbuat dosa di dunia, disiksa di neraka 50.000 tahun. Makanya di buku saya kasih simulasi. Misalnya dosa riba, ya. Pernah ngitung? Misalnya kredit rumah di KPR bank konvensional. Udahlah, harga yang ringan saja berapa? 200 juta, tipe 36. Cash 200 juta. Kredit, misalnya bunganya flat 10%, kredit selama 10 tahun. Bunganya jadi berapa? 200 juta juga. Langsung 2 kali lipat kan. Kalau kita bayar bunga 200 juta, berapa lama masuk neraka? Nah, pernah ngitung enggak? Gampang caranya ngitung. Pakai hadis, dirhamur riba, yakulhu rojulu, wa huwa ya'lamu asyaddu min sitatin wa salasina zanzatan. 1 dirham dari riba, yakulhu rojulu, yang dimakan seseorang, wa huwa ya'lamu, dan dia tahu itu riba, asyaddu min sitatin wa salasina zanzatan. Dosanya lebih berat daripada 36 kali berzina. 1 dirham itu berapa? Kalau paling murah paling 60.000 lah 1 dirham. Kalau kita membayar bunga 200 juta, ingat, menerima bunga dan memberi itu sama. Nabi mengatakan, la'ana Rasulullah SAW akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa sahidahi wa qala hum sawaun. Rasul melaknat 4 pihak yang terlibat dalam riba. 1 yang memakan riba, 2 yang memberi makan riba, 3 juru tulis riba, pegawai banknya, pegawai koperasinya, wasahidahi 2 orang saksinya, wakola kata Nabi hum sawaun, mereka semua sama. Gak usah rebutan ya. Neraka itu luas, cukup. Nah, kalau memberi riba, memberi bunga 200 juta, berapa lama masuk neraka? Pernah ngitung enggak? Caranya ngitung, lihat buku saya. Enggak usah beli ya. Caranya ngitung 1 dirham berapa? Misalnya 60.000. Bagi 200 juta kali 50.000 tahun. Kali
36 kali berzina. Ketemunya berapa? 200 juta bagi 60.000 kali 36 berzina kali 50.000 tahun. Ketemunya berapa? Enggak usah dihitung. 6 miliar tahun. Itu baru kredit rumah ya. Jangan khawatir, nanti kan habis rumah kredit mobil. Nanti kredit motor, kredit perabotan. Makanya mobilnya itu suaranya khas, klaksonnya itu. Dit, itu berarti mobil kredit. Itu khusus kelompok 2. Orang yang berat penyesalannya siapa? Kata Imam Ghazali, orang yang mati dalam keadaan Islam. Tapi nggak bisa langsung masuk surga. Karena dosanya lebih berat daripada pahalanya. 1 hari dunia disiksa 50.000 tahun. Saya pernah dengar kiai saya ceramah ya, saya belum ngecek hadisnya benar apa enggak. Orang kalau meninggalkan sholat 5 waktu, sholat wajib sekali saja, nanti disiksa di akhirat 70.000 tahun. Nah, saya pernah ngisi KKN dulu itu. Di kampung, ya apa yang dikatakan kiai saya sampaikan. Selesai pengajian, itu ada simbah-simbah datang. Nah, nasib simbah gimana nak? Gitu. Simbah kenapa? Saya ini sudah tua nak. Iya tahu mbak gitu. Kalau sudah tua memangnya kenapa? Nak, saya ini belum pernah sholat. Terus umur simbah berapa? Umur saya sudah 75 tahun. Belum pernah sholat? Belum. Terus gimana mbak? Saya besok disiksa di neraka berapa lama? Jangan khawatir mbak, saya hitungkan yuk. Malah pingsan itu simbahnya. Kalau 75 tahun dikurangi 15 tahun dulu, tinggal 60 tahun. Padahal 1 kali meninggalkan sholat wajib disiksa di neraka 70.000 tahun. 2 kali 140 tahun, 140.000 tahun. 3 kali meninggalkan sholat 210.000 tahun. Tapi masih lumayan daripada mati kafir. Kalau kafir selama-lamanya disiksa. Kalau cuma riba kan 6 miliar tahun. Suwi banget. Tapi tetap dientas. Makanya Ustadz Adim tadi mengatakan, mangkola la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Dijamin kok, orang yang mati masih membawa 2 kalimat syahadat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dijamin masuk surga. Tapi tidak dijamin langsung masuk surga. Gak tahu ngincipin rokoknya berapa lama, tinggal ngikut timbangannya. Makanya Nabi itu sampai ditanya para sahabat, level sahabat ya, itu aja takut masuk neraka. Makanya ada yang tanya, ya Rasul, siksa neraka yang paling ringan itu kayak apa sih? Jangan-jangan saya besok masuk neraka. Nanyanya apa? Siksa neraka yang paling ringan. Apa jawab Nabi? Qala Rasulullah SAW, yang paling ringan ya. Inna ahwana azabal yaumal qiyamati la rajulun tudau fi ahmasi qadamaihi jamrotani yaghli minha dima'uhu. Kata Nabi begitu. Masya Allah. Itu yang paling ringan. Inna ahwana azabal yaumal qiyamati, sesungguhnya siksa neraka besok di akhirat yang paling ringan, la rajulun, sungguh untuk seseorang tudau fi ahmasi qadamaihi, 2 telapak kakinya diberi jamrotani, 2 kerikil api neraka. Pernah melempar jamroh? Bacanya jamroh ya, bukan jumroh. Karena saya lihat jamaknya itu jamarot gitu. Mufrodnya jamroh. Jamrotani, 2 kerikil api neraka. Jadi siksa neraka yang paling ringan itu 2 telapak kakinya diberi 2 kerikil api neraka, yaghli minha dima'uhu. Kemudian
panasnya merambat ke atas sampai mendidih otaknya. Plekutuk. Itu dia udah teriak-teriak, ya Allah sakit, ya Allah berat, itu paling ringan loh itu. Terus sahabat diam semua, nggak ada yang nanya, terus yang berat kayak apa. Dan itu yang paling ringan kata Nabi ternyata khusus untuk pamannya Nabi, Abu Thalib. Jasanya paling besar, tapi dia masuk neraka selama-lamanya, dosanya, siksanya diringankan oleh Allah. Cuma disiksa suruh nginjak 2 kerikil neraka sampai belekutuk otaknya. Itu yang paling ringan. Kelompok ketiga siapa? Kelompok yang paling ringan penyesalannya. Siapa? Orang yang mati dalam keadaan Islam langsung masuk surga. Sesuai Al-Qari'ah tadi. Fa'ama man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat amal kebajikannya, dosanya lebih ringan. Manusia biasa itu pasti punya dosa kok. Yang enggak punya dosa cuma Nabi dan Rasul. Kita itu semua dosa. Cuma masalahnya ditimbang itu loh. Berat mana? Kalau berat amal kebajikannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dia langsung masuk dalam kehidupan yang diridhoi Allah. Langsung masuk surga. Tapi kenapa menyesal? Dalam tanda petik. Karena akan melihat balasan-balasan surga. Pasti menyesal. Misalnya tadi sholat tahajud 2 rakaat. Dibalas, dibangunkan 1 istana di surga. Kan menyesal dia. Kenapa tidak 4 rakaat? Yang 4 rakaat menyesal. Kenapa tidak 6 rakaat? Ada kotak infak muter, masuk 10.000. Dibalas oleh Allah dengan balasan yang sangat besar. Menyesalkan kenapa enggak 20.000? Yang 20.000 menyesal kenapa enggak 50.000? Makanya menyesalnya dalam tanda kutip. Dulu mahasiswa saya pernah protes. Pak Condro, masa masuk surga menyesal? Kan enggak ada penyesalan di surga. Tidak ada kata sia-sia, tidak ada kata penyesalan. Semua masuk surga itu bahagia. Kok Bapak bilang menyesal itu dalilnya apa? Udahlah nggak usah pakai dalil. Kamu udah nikah belum? Belum, pantas nggak bisa menyesal. Saya bilang gitu. Loh, kenapa Pak? Kalau kamu nikah pasti menyesal. Kenapa? Kenapa nggak dari dulu-dulu? Mesti yang ketawa mencurigakan. Yang sudah nikah dan nyesal, kenapa nggak nikah lagi gitu kan? Mohon maaf ibu-ibu. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana agar kita tidak menyesal dalam hidup kita? Mengingat umur kita sangat pendek. Mengingat usia kita itu rata-rata hanya 60 tahun. Maka yang harus kita pikirkan apa? Apakah ada cara, ada amal yang bisa kita buat sebanyak-banyaknya, bahkan bisa melampaui umur kita sendiri. Umur kita boleh 70 tahun, boleh 80 tahun. Adakah amal yang bisa terus mengalir walaupun umur kita cuma 80 tahun? Terus mengalir sampai 1000 tahun, 2000 tahun, ditulis terus. Kalau ada kita kejar sampai ujung dunia. Namanya serakah, ya enggak? Serakah yang dibolehkan. Ada enggak? Alhamdulillah ada. Dari mana dalilnya? Yasin kebablasan. Yasin 12. Biasanya orang Jawa mesti hafal surat Yasin kan. Coba ayat ke-12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kami Allah, kamilah yang menghidupkan manusia dari matinya. Wa naktubu. Kemudian kami akan mencatat, kemudian kami akan menulis. Apa yang ditulis? Ma qaddamu. Semua yang pernah kita kerjakan. Ditulis semua. Maknanya apa? Kalau ayatnya sampai di sini, begitu manusia meninggal,
catatan berhenti. Catatan selesai. Begitu manusia mati, catatan ditutup. Kalau ayatnya sampai di sini. Alhamdulillah ada kelanjutannya, yaitu apa? Wa asarahu. Ternyata yang dicatat oleh Allah tidak hanya amal-amal ketika kita hidup di dunia, yang dicatat juga asar, bekas-bekas yang mereka tinggal. Nah, asar itu apa? Yang menjelaskan Rasul. Asar itu ternyata ada tiga bentuk. Idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin. Shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin sholihin yad'u lahu. Kata Nabi, idza matal insanu, apabila seorang anak manusia itu meninggal, in qata'a anhu amaluhu, terputuslah semua amal-amalnya. Begitu mati, ditutup, catatan selesai. Illa min salasatin, kecuali 3 amal. Itulah asar. 1, shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. 2, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. 3, waladin solehin yad'u lahu, anak soleh yang selalu mendoakan orang tua. Umur boleh 80 tahun, umur boleh 90 tahun. Kalau kita meninggalkan 3 asar ini, pahala akan mengalir terus. Itulah yang disebut dengan amal jariyah. Amal yang terus mengalirkan pahala, pahalanya namanya pahala jariyah. Bahasa kerennya apa? Pahala investasi. Nah, baru masuk materi ya. Tadi pembukaan. Udah capek. Itu pengantarnya. Jadi pahala investasi itu apa? Pahala jariyah. Orang yang mati meninggalkan asar itu disebut level 2. Level 1 itu apa? Orang soleh, banyak beramal soleh, mati, pahalanya ditutup. Tidak punya amal jariyah. Itu level 1. Level 2, orang yang banyak beramal soleh di dunia, mati, amalnya terus mengalir. Itu level 2. Sekarang pertanyaannya, sudah cukup belum? Sudah cukup? Alhamdulillah. Kalau sudah cukup ya sekian. Pertanyaannya, pengen lebih banyak lagi enggak? Pengen enggak pahala yang lebih banyak, lebih mudah, lebih muriah? Pengen? Berarti harus naik level. Level berapa? Level 3. Siap? Level 3. Apa amalan itu? Nah, ternyata kita suruh milih di antara 3 tadi. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Silakan dipilih. Yang paling murah, paling meriah. Boleh? Milih mana? Sedekah jariyah, silakan dompetnya dikeluarkan. Saya punya pondok pesantren misalnya. Silakan yang nyumbang keramik. Wah, saya 1 biji keramik, lumayan. Ternyata sedekah jariyah ya dibatasi dompet kita. Ada yang milih anak soleh, ayo Bu, anaknya berapa Bu? 11, wah bisa untuk bikin ke-11an. Itu kalau soleh. Anaknya banyak, bejat semua, waduh berat itu. Kalau ibu-ibu sekarang itu rata-rata cuma 2, paling banter 3. Kalau ibu saya, mertua saya aja 9. Maka saya IP-nya 9 ya, indeks prestasinya. Kalau istri saya tuh 3 itu udah, saya minta, Mi tambah lagi, udah nggak kuat 3, tambah lagi, nggak kuat gitu loh.
Satu aja, nggak bisa. Udah, Abi cari pabrik yang lain. Itu namanya halu ya. Halu-halu Bandung. Kapan istri saya nanya gitu. Mohon maaf ibu-ibu. Cuma halunya laki-laki. 3 itu udah berat. Apalagi kalau anaknya tidak soleh. Berarti yang paling murah meriah apa? Ilmu yang bermanfaat. Modalnya cuma 1, yaitu abab. Harus pakai kol-kolah ya. Modalnya cuma abab. Gak pakai duit. Gak harus nikah lagi. Dan ada dalilnya. Nah, manda'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min asamihim syai'an. Coba kita perhatikan pelan-pelan ya. Man da'a ila hudan, barang siapa yang mau mengajak-ajak kepada petunjuk. Siapa saja yang mau ngajak-ajak kepada Islam, siapa saja yang mau mendakwahkan Islam, mau mengajarkan Islam, mau ngajari alif bata, mau ngajari sholat, mau ngajari puasa, mau mengajari muamalah. Kata Nabi apa? Kana lahu, maka baginya itu minal ajri, ada pahalanya. Pahala apa? Mislu ujuri man tabi'au, seperti pahalanya orang yang mengikutinya itu layang khusus zalika min ujurihim syai'an, tidak dikurangi sedikit pun terhadap pahala pada dari semua orang yang mengikutinya itu. Misalnya sekarang saya mengajarkan satu ilmu kepada bapak-bapak sekalian, sekarang yang hadir 100 orang. Semua ilmu yang saya ajarkan diamalkan oleh bapak-bapak sekalian, saya yang mengajar dapat pahala, bapak-bapak yang mengamalkan ilmu dari saya dapat pahala, dan semua pahala bapak-bapak saya dikirim kepada saya. Tidak dikurangi sedikit pun. Walaupun saya sudah meninggal dunia, kalau ilmu dari saya terus diamalkan, maka pahalanya terus mengalir kepada saya. Enak enggak? Mau? Kalau mau gantian. Maka rugi besar orang yang hidup cuma sekali, hidup di dunia cuma sekali, hidup di dunia cuma sebentar saja, tidak pernah terlibat dalam dakwah. Rugi besar itu. Hidup habis untuk cari makan, hidup habis untuk cari duit. Mati tutup tidak ada pahala investasi. Padahal dakwah itu nggak harus ceramah di atas mimbar. Kita cuma usul saja ya, misalnya di RT nggak ada pengajian. Kita usul sama Pak RT, Pak RT, Bu, di RT kita diadakan pengajian seminggu sekali. Nanti saya yang carikan ustadz. Saya bukan ustadz, saya nggak bisa ngisi, saya carikan. Pak RT yang ngundang. Oke, besok mulai malam Jumat ya, siap. Ternyata betul, malam Jumat ada pengajian. Itu semua yang pengajian dapat pahala, pahalanya dikirim orang yang pertama usul tadi. Cuma usul, dikirimi pahala terus. Kemudian berlanjut sampai besar-besar, yang usul sudah meninggal dunia, pahalanya dikirim terus, tidak dikurangi sedikit. Cuma usul. Nggak harus jadi penceramah. Atau punya tetangganya muslim, nggak pernah sholat. Kemudian, Pak, Bapak muslim ya? Iya. Nggak pernah sholat? Nggak pernah. Ayo kita sholat yuk. Aku nggak bisa caranya, udah ngikuti saya aja. Kemudian dia mau sholat, terus sholat, itu pahalanya untuk orang yang diajari dan dikirimkan untuk orang yang mengajari. Terus mengalir, cuma ngajari sholat. Tidak dikurangi. Ngajari alif bata sampai bisa baca Quran. Selama orang yang baca Quran itu membaca Quran, dia dapat pahala. Yang ngajari alif, ba, ta, sa, jim, dikirimi terus pahalanya. Tidak dikurangi sedikit. Rugi besar. Hidup cuma sekali tidak pernah mengajarkan ilmu. Rugi besar. Hidup sekali nggak pernah mendakwahkan Islam. Cuma ngajak pengajian, sudah dapat pahala.
bapak-bapak bisa hadir di sini, siapa yang ngajak? Itulah pahala yang terus mengalir. Cuma ngajak, modalnya cuma babe. Dan hati-hati, itu berlaku sebaliknya. Yaitu apa? Manda'a ilah dolalatin. Siapa yang mau ngajak-ngajak kepada kesesatan, kemaksiatan, hati-hati. Karena alaihi maka baginya itu minal ismi, ada dosa. Dosa apa? Mislu asami mantabi'au. Seperti dosa-dosanya orang yang mengikutinya itu, layangku suzalika min asamihim sayan. Dan tidak dikurangi sedikitpun atas dosa-dosa orang yang mengikutinya itu. Hati-hati yang usul sembarangan. Pak RT, ini kalau malam 17-an sepi Pak RT. Gimana kalau kita peringatan malam 17-an ada dangdutannya. Wah, oh bagus itu. Akhirnya malam 17-an ngundang penyanyi dangdut, sa-RT dangdutan semua, semalam suntuk, dangdutan, minum-minum, mabuk-mabukan, satu RT dosa semua, dosanya dikirim pada yang pertama kali usul. Tidak dikurangi sedikit. Tahun berikutnya diperbesar, tingkat kampung, wah, tingkat desa. Kita ngundang penyanyi dangdut dari Purwakerto. Wahnya bener, satu desa tumplek-blek, dangdutan, malam pitulasan, semuanya mabuk-mabukan, semuanya maksiat, semua dapat dosa, dosanya dikirim pada orang yang pertama kali usul. Tidak dikurangi sedikit. Walaupun sudah meninggal, terus dikirimi dosa. Tahun berikutnya dibesarkan, tingkat kecamatan. Wah, memanggil penyanyi dangdut ibu kota. Wah, satu kecamatan tumplek-blek, dangdutan semua, maksiat semua, semua dapat dosa. Yang usul pertama dikirimi terus dosa-dosa. Tidak dikurangi sedikit. Gara-gara apa? Ngajak-ajak kepada kesesatan, kemaksiatan. Oleh karena itu, asar yang paling mulah meriah itu apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Makanya pujian setinggi langit diberikan kepada orang yang mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu ini adalah umat yang terbaik. Kenapa kita dipuji Allah sebagai umat yang terbaik? Bukan karena kita kaya raya, bukan karena kita tampan, bukan karena kita ganteng, bukan karena kita cantik. Tapi karena apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena kamu mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar wa tu'minuna billah, dan kamu beriman kepada Allah. Itulah yang disebut amal level 3. Yaitu apa? Level 3 amar ma'ruf nahi munkar. Alhamdulillah. Pertanyaannya, sudah cukup? Sudah cukup? Apakah kita ingin pahala yang lebih banyak lagi? Kalau pengen, caranya gimana? Bagaimana agar pahala kita lebih banyak lagi? Caranya masuk level 4. Apakah kita tidak ingin catatan pahala kita semakin lebih banyak lagi? Level 4. Apa level 4? Ada yang pernah ikut MLM? Multi level marketing? Jangan khawatir, itu haram hukumnya ya. Makanya kita ubah sedikit. Multi level marketing itu misalnya 7 level ya. Satu orang punya downline 5 orang. Masing-masing downline punya downline 5 orang, jadi 25. Masing-masing punya downline 5 orang, jadi 125. Masing-masing punya downline 5 orang, jadi 125, 625, 3.125, 15.625, 78.125, ini 7 tingkatan. Kalau satu orang itu bisa mendapatkan 10.000, 7 tingkatan
1 bulan kita dapat 1 miliar, tidak usah kerja. Passive income, enak kan MLM? Tapi haram ya. Maka supaya nggak haram, M-nya kita ganti dengan P. Kita ubah menjadi multi level pahala. Caranya gimana? Multi level pahala bisa diraih, syaratnya harus punya murid atau kader atau santri. Terus murid tersebut harus kita ajari, kita bekali dengan ilmu agama agar bisa berdakwah, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Selanjutnya murid-murid itu didorong agar punya murid lagi. Diajari ilmu, suruh dakwah, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian murid-muridnya lagi disuruh memiliki murid lagi. Disuruh dibekali ilmu, suruh dakwah, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Muridnya lagi disuruh mencari murid lagi. Untuk dibekali ilmu, melakukan dakwah, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi syaratnya apa? Kita harus punya murid, kemudian muridnya kita suruh mencari muridnya lagi. Murid-muridnya lagi suruh mencari muridnya lagi. Murid-muridnya lagi, kita cari muridnya lagi. Murid-murid-muridnya lagi, kita suruh cari murid lagi. Murid-murid-murid-muridnya lagi, kita suruh cari murid lagi. Murid-murid-murid-murid-muridnya lagi, kita suruh cari murid lagi. Murid-murid-murid-murid-murid-muridnya lagi, kita suruh cari muridnya. Murid-murid-murid-murid-murid, kayak SpongeBob ya. Dan seterusnya. Pernah tahu yang menemukan Iqra, metode Iqra siapa? Kiai Haji As'ad Humam. Misalnya Kiai As'ad Humam punya 5 santri. Diajari metode Iqra. 5 muridnya punya 5 santri. Berapa? 25. Masing-masing punya 5 santri lagi. Berapa? 125. Masing-masing punya 5 santri lagi. 625. Masing-masing punya 5 lagi. 1125. Masing-masing punya 5 lagi. 3620. Masing-masing punya, hitung dewi. Saya itu pernah kuliah di Malaysia. Ternyata yang dipakai di Malaysia itu Iqra, metode Iqra. Sampai saya alhamdulillah pernah ke Belanda. Ternyata di sana juga pakai metode Iqra. Bayangkan kalau Kiai As'ad Humam sudah meninggal, itu pahalanya terus mengalir dari muridnya. Itu namanya apa? Multi level pahala. Itulah kebanggaan dari pendahulu-pendahulu kita. Misalnya di tanah Jawa ini. Siapa yang menyebarkan Islam di tanah Jawa? Wali Songo. Wali Songo hidup berapa tahun? 500 tahun yang lalu. Misalnya katakanlah di tanah Jawa ini ada 100 juta orang Islam. Nanti sholat zuhur 4 rakaat. Misalnya 4 rakaat dapat 4 pahala. Kalikan 100 juta, berarti 400 juta semua masuk ke Wali Songo. Tidak dikurangi sedikit. Apalagi generasi Imam Syafi'i. 1000 tahun yang lalu. Sekarang se-Indonesia bermadzhab Syafi'i, di Malaysia bermadzhab Syafi'i, di Palestina juga bermadzhab Syafi'i. Berapa pahala yang mengalir? Miliaran manusia yang mengikuti ajarannya Imam Syafi'i, sholat mengikuti mazhabnya Syafi'i. Apalagi generasi sahabat. 1500 tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu, bermiliar-miliar manusia yang beragama Islam, semua pahalanya masuk kepada lisannya para sahabat. Makanya Nabi memperingatkan, hati-hati dengan sahabatku. Hati-hati dengan sahabatku. Jangan meremehkan, jangan mencela sahabat. Kalau sahabatku itu sedekah secuil kurma, dan umat akhir zaman itu sedekah emas seberat bumi, ditimbang, berat mana? Tetap berat secuil kurma. Kenapa? Karena sahabat itu dapat secuil kurma plus emas seberat bumi. Kan pahalanya masuk ke sahabat juga. Nah, itu pendahulu kita. Udah, tadi syaratnya apa? Enggak usah
memikirkan Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali, Wali Songo, para sahabat. Yang kita pikirkan siapa? Bagaimana dengan kita? Bisakah kita mengikuti jejak mereka? Imam Syafi'i itu umurnya berapa sih sampai meninggal? 54 tahun. Saya sudah lewat loh 54 tahun. Tapi karya beliau terus mengalir. Apa bedanya kita dengan Imam Syafi'i coba? Imam Syafi'i itu kepalanya satu, kita juga satu kan? Imam Syafi'i kakinya dua, kita juga dua. Imam Syafi'i tangannya dua, kita juga dua. Imam Syafi'i matanya dua, kita juga dua. Hidungnya satu, kita juga satu. Mulutnya satu, beliau juga satu. Apa bedanya kita dengan Imam Syafi'i? Kalau Imam Syafi'i bisa, kenapa kita nggak bisa? Kita jangan cuma memuji-muji Imam Syafi'i, beliau masuk surga, lah kita gimana? Kalau kita meninggal, apa legacy kita, apa kebanggaan kita besok di hadapan Allah? Yang bisa kita banggakan untuk masuk surganya Allah. Kalau habis hidup kita hanya untuk cari duit, habis untuk kerja, habis untuk bisnis, hanya mikir sesuap nasi aja gitu. Yang kita pikirkan cuma perut sama sedikit di bawah perut. Sayang sekali. Maka pertanyaannya, bisakah kita mengikuti jejak mereka? Insya Allah bisa. Syaratnya apa? Kita harus serius menuntut ilmu agama. Serius berdakwah. Serius mencetak murid dan kader. Sehingga terwujud MLP, multi level pahala. Itu yang disebut level 4. Sudah cukup? Apa yang lebih tinggi dari level 4? Level 5. Nah, level 5 itu apa? Sekali lagi, kalau kita sudah banyak dakwah, sudah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, kita sudah punya MLP. Terus yang kurang apa? Sudah dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, sudah banyak murid, muridnya sudah banyak murid, muridnya sudah banyak murid. Apakah kurang banyak? Bagaimana agar lebih banyak lagi? Apakah ada amar ma'ruf nahi mungkar yang nilainya lebih besar? Omongnya sama, sama-sama 1 jam. Ababnya sama, sama 1 jam. Tenaganya sama, waktunya sama, suaranya sama. Bagaimana kalau sama-sama ditimbang, yang satu lebih berat, yang satu klutik. Mari kita main-main ya. Lingkaran besar, lingkaran besar, lingkaran kecil. Bagaimana caranya agar amar ma'ruf nahi mungkar kita bisa lebih besar, walaupun cuma 1 menit. Tenaganya sama, waktunya sama, suaranya sama. Yang satu ditimbang lebih berat dari bumi dan seisinya, yang satu klutik. Oke, kita uji coba ya. Tinggal dijawab. Besar atau kecil, oke? Kita ambil contoh kemungkaran ya. Nomor 1. Kalau ada orang tidak sholat, kemungkaran besar apa kecil? Besar. Nomor 2. Kalau ada orang berzina, kemungkaran besar apa kecil? Besar. Kalau ada orang mengambil riba, kemungkaran besar apa kecil? Besar. Kalau ada orang membunuh, kemungkaran besar apa kecil? Besar. Alhamdulillah. Jawabannya salah semua. Pantas ditimbang klutik. Kenapa? Milihnya kecil-kecil semua. Kalau ada orang nggak sholat, kemungkaran besar apa kecil? Kecil. Orang berzina, kemungkaran besar apa kecil? Kecil. Orang mengambil riba, kemungkaran besar apa kecil? Kecil. Orang membunuh, kemungkaran besar apa kecil? Kecil. Dalam tanda kutip ya. Kenapa? Karena ada yang lebih besar. Gitu. Ayo, yang lebih besar dari zina apa? Apa? Ya? Membiarkan.
Membiarkan orang berzina besar apa kecil? Kecil. Kenapa? Ada yang lebih besar lagi. Kalau kita nggak ketemu yang besar, ditimbang klutik. Ceramah berjam-jam ditimbang klutik. Musyrik. Nah, kemusyrikan, kemungkaran besar apa kecil? Kecil. Karena ada yang lebih besar. Yang lebih besar apa? Kafir. Nah, kemungkaran yang paling besar apa? Kafir. Besar apa kecil? Kecil. Kenapa? Karena ada yang lebih besar. Yang lebih besar dari kafir apa? Kalau kita nggak ketemu ditimbang klutik. Tapi kalau ketemu lebih berat dari bumi dan seisinya. Pengen tahu kemungkaran yang terbesar? Nggak tahu. Kemungkaran yang bisa menyebabkan seluruh rakyat dengan sukarela maupun terpaksa melakukan kemungkaran. Kemungkaran apa itu? Kemungkaran yang bersumber dari penguasa. Saya ulangi ya, jangan ngantuk. Sholat kemungkaran besar apa kecil? Siapa yang bilang kecil tadi? Ya Allah, sesat itu. Sholat kok kemungkaran kecil, yang ngajari siapa itu? Orang tidak sholat itu kemungkaran besar, ya Allah, ya Allah. Tapi ada yang lebih besar, yaitu apa? Kemungkaran yang bisa membuat orang tidak sholat semua. Nah itu. Sekarang saya ingin tanya, mohon jangan ngantuk. Di Indonesia, apa hukumnya sholat? Apa? Sholat di Indonesia hukumnya apa? Salah, masuk neraka loh. Di Indonesia sholat hukumnya apa? Mubah. Sholat boleh, enggak sholat boleh. Puasa di Indonesia hukumnya apa? Mubah. Sholat boleh, enggak sholat boleh. Ibu-ibu pakai kerudung. Di Indonesia hukumnya apa? Pakai kerudung, Bu? Mubah. Terus yang wajib apa? Memakai helm. Itu wajib. Di Indonesia memakai helm hukumnya wajib. Nanti boleh uji coba ya Bu. Dua ibu-ibu keluar naik motor. Yang satu pakai helm tapi tidak pakai kerudung. Yang satu pakai kerudung tapi tidak pakai helm. Yang ditangkap polisi yang mana? Yang pakai kerudung. Karena pakai kerudung itu mubah. Pakai helm wajib. Nah, jangan ngantuk ya. Saya tambahi. Di Indonesia membayar zakat hukumnya apa? Mubah. Yang wajib apa? Pajak. Kebalik-balik ya. Padahal menurut Islam pajak itu hukumnya haram. Hukum asalnya. Pengen tahu dalilnya? Kata Nabi, la yadkhulul jannata shahibul maksi. Tidak bisa masuk surga para pemungut pajak. Inna shahibal maksi finnar. Sesungguhnya para pemungut pajak tempatnya neraka. Tapi jangan khawatir, yang memungut pajak masuk neraka, yang membayar juga sama. Kecuali dipaksa. Kalau dipaksa ada rukhsah ya, ada pemaafan. Yang dipaksa tidak dosa, yang memaksa tetap dosa. Pajak hukumnya wajib. Zakat hukumnya mubah. Terakhir, jangan sampai salah. Di Indonesia riba hukumnya wajib. Alhamdulillah, tidak salah ya. Kok tahu bahwa riba wajib? Karena fatwa MUI mengatakan bunga sama dengan riba hukumnya haram. Lihat Undang-Undang Perbankan nomor 7 ayat 1 bunyinya apa? Mendirikan bank di Indonesia wajib menggunakan bunga. Pasal 2, mendirikan bank di Indonesia wajib menggunakan agunan. Kalau bunga itu riba, berarti riba hukumnya wajib. Kesimpulannya apa? Amar ma'ruf nahi mungkar yang paling besar, amar ma'ruf yang bisa membuat rakyatnya melakukan kema'rufan, bisa membuat rakyatnya meninggalkan kemungkaran.
Yaitu apa? Amar ma'ruf nahi mungkar yang ditujukan kepada penguasa. Dalilnya mana? Dalilnya yang pertama, Sayyidus Syuhada Hamzah bin Abdul Muthalib. Wa rajulun qoma ila imamin jairin fa amarahu wa nahahu faqatalahu. Mati yang mulia itu mati apa? Mati syahid. Orang yang mati syahid langsung masuk surga tanpa hisab. Secepat kilat melewati Siratal Mustaqim, jembatan Siratal Mustaqim. Tapi sama-sama mati syahid itu ada pemimpinnya para syuhada. Bosnya para syuhada siapa? Pamannya Nabi, Hamzah bin Abdul Muthalib. Sayyidus Syuhada, pemimpinnya para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Pengen nggak? Kalau pengen ya ke Palestina sana. Jangan cuma duduk di sini. Kalau nggak bisa ke Palestina gimana? Ada amal yang menyamai derajatnya dengan pahalanya Hamzah bin Abdul Muthalib. Siapa? Wa rajulun qoma ila imamin jairin fa amarahu wa nahahu faqatalah. Seseorang yang berani menghadap kepada pemimpin yang jair, pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak mau menerapkan syariat Islam, kemudian dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian dia dibunuh karenanya. Makanya kalau ketemu presiden, itu jangan minta sepeda, malu-maluin. Misalnya ketemu Pak Mulyono. Ketemu presiden itu cuma sebentar loh ya, salaman 1 menit gitu. Sampaikan satu kalimat yang kalau ditimbang lebih berat bumi dan seisinya. Pahalanya sama dengan Hamzah bin Abdul Muthalib. Apa? Pak Presiden, amalkan syariat Islam di Indonesia. Wassalam, langsung lari aja. Terus nanti balik lagi. Kok balik kenapa? Kok saya tidak dibunuh? Dibunuh itu nggak ada pahalanya. Karena apa? Kodok dibunuh. Yang dihisap itu membunuh, kalau dibunuh nggak dihisap. Berarti yang pahalanya sama dengan Hamzah bin Abdul Muthalib itu apa? Amar ma'ruf nahi mungkarnya. Gak peduli mau ngamalkan apa tidak, omongan kita, Pak Presiden, terapkan syariat Islam di Indonesia, wassalam. Itu lebih berat dari bumi dan seisi. Jangan main-main dengan satu kalimat itu. Yang kedua, afdolul jihad di kalimatu haqqin inda sultanin jairi. Jihad yang paling agung, jihad yang paling tinggi, jihad yang paling mulia, kalimat yang hak, yang ditujukan kepada pemimpin yang jair, yang tidak mau menerapkan syariat Islam. Cuma abab modelnya. Pak Presiden, terapkan syariat Islam di Indonesia. Wassalam, langsung lari aja. Itu lebih mulia dari semulia-mulianya jihad. Kata Nabi loh itu, bukan kata saya. Kesimpulannya apa? Sekarang kita ringkes ya. Kalau ketemu presiden ngomongnya terlalu banyak, Pak Presiden terapkan syariat Islam di Indonesia, baik di bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial, bidang pendidikan, malah ditendang sama pas pampres. Sekarang kita ringkes, singkat, padat, jelas. Supaya satu kata saja sudah mewakili semuanya. Apa satu kata yang bisa mewakili negara yang menerapkan seluruh syariat Islam? Apa? Setuju enggak kalau diberi nama khilafah? Setuju? Pernah enggak kita meneriakan khilafah? Kita hidup cuma sekali, teriak sekali aja enggak pernah. Rugi besar. Makanya sekarang kata yang paling dimusuhi seluruh umat manusia itu apa? Kata khilafah. Karena iblis itu ngerti, pahalanya paling gede sak dunya. Dan iblis dikutuk, Allah siap disiksa selama-lamanya gara-gara kata khilafah ini. Wa idh qala rabbuka lil malaikata inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memberi pengumuman kepada para malaikat, sesungguhnya kami hendak menciptakan manusia di atas muka bumi ini menjadi khalifah.
Loh, kok bukan khilafah? Apa bedanya khilafah sama khalifah? Khilafah itu sistemnya, khalifah orangnya. Pernah lihat raja? Apa syaratnya raja? Punya kerajaan. Kerajaan itu sistemnya, orangnya namanya raja gitu loh. Kalau ada raja mau dipanggil raja nggak punya kerajaan, namanya raja ketoprak. Disebut khalifah syaratnya apa? Punya negara namanya khilafah. Kalau imam negaranya namanya imamah. Kalau amirul mukminin negaranya nama imaratul mukminin. Jadi boleh disebut khalifah, boleh amirul mukminin, boleh disebut imam. Abu Bakar dipanggil khalifah, sistemnya khilafah. Umar bin Khattab amirul mukminin, sistemnya imaratul mukminin. Kalau Utsman khalifah lagi. Kalau Ali imam, sistemnya imamah. Sudah cukup? Berarti amal dakwah yang paling besar, paling agung adalah amal dakwah untuk menegakkan khilafah. Lebih berat dari bumi dan seisinya. Ingat, khilafah tidak hanya untuk Indonesia, tidak hanya untuk Palestina, tidak hanya untuk Arab Saudi, tidak hanya untuk Pakistan, tidak hanya untuk Malaysia, tidak hanya untuk umat Islam, tapi untuk seluruh umat manusia, yang muslim maupun yang non-muslim. Itu level 5. Ada yang lebih tinggi dari level 5? Ada? Yang lebih tinggi apa? Level 6. Pengen lebih tinggi lagi? Level 6. Apa amalan itu? Yaitu amalan dakwah menegakkan khilafah secara berjamaah. Kalau sendirian pahalanya 1, berjamaah 27. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada di antara kamu segolongan umat, sekelompok umat, satu jamaah yang tugasnya menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Level berapa? Level 6. Cukup? Ada yang lebih tinggi lagi? Level 7. Wah, nembus awan. Apa level 7? Yang lebih tinggi dari level 6 adalah amal dakwah menegakkan khilafah secara berjamaah, kemudian digabung dengan MLP. Tidak hanya berjamaah, kita siap mengkader dalam jamaah, kita didik, kita ajari ilmu untuk bisa berdakwah, untuk mendapatkan murid lagi. Muridnya dapat murid lagi, murid-muridnya dapat murid lagi, murid-murid-muridnya lagi dapat murid lagi, murid-murid-murid-muridnya lagi dapat murid, dan seterusnya. Ada yang lebih tinggi lagi? Apa di atasnya level 7? Level 8. Apa level 8? Insya Allah sudah cukup level 7. Mari kita bangkit untuk bersama-sama menuntut ilmu dan berjuang mewujudkan amalan yang paling agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri